Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wassalaman ala Rasulillah. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita bersama mendengarkan kajian tafsir tematik Al-Qur'an. Insyaallah pada pekan kali ini kita akan membahas surah Asy-Syu'ara, Quran surah ke-26 ayat 100, yakni min syafi'in. Insyaallah pada hari ini kita akan mendengarkan langsung yang akan disampaikan oleh Tuan Guru kita, yakni Kiai Haji Ilhaudin Qasim MA. Insyaallah pada beliau kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah dengan izin dan karunia Allah juga kita dapat bertemu kembali. Semoga kiranya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi hidup kita dan keluarga kita di mana saja berada. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita akan mengkaji Surah Asy-Syu'ara ayat 100 di bawah judul Min Syafi'i. Ayat 100 ini lengkapnya berbunyi Fama lana min syafi'in. Min syafi'in. Itulah judul kajian kita subuh hari ini. Semoga dengan mengkaji dan menghayati pesan-pesannya kita termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat dan mudah-mudahan pula kita diberi kesempatan untuk memberi syafaat. Itu. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai dari arti dan makna. Min syafi'in. Syafi'in itu syafi' artinya pemberi syafaat. Min syafi'in artinya seorang pun pemberi syafaat. Kita nggak punya satu orang pun yang memberi syafaat. Syafaat itu artinya pertolongan, bantuan. Bayangkan, kita akan bangun, kita akan bangkit di hari kiamat. Itu yang namanya bangkit di hari kiamat nanti. Bukan kita sendiri. Bukan kita orang-orang Indonesia saja. Seluruh dunia. Berapa populasi, berapa jumlah penduduk bumi sekarang ini? Bukan sekarang aja. Sejak zaman Nabi Adam sampai manusia akhir zaman, itu semuanya bangkit di padang mahsyar. Bayangkan itu banyaknya manusia. Tidak ada lagi tempat seperti kita dunia ini. Tidak ada komunikasi, tak pegang HP lagi. Nggak ada. Jadi gimana kita untuk menyadari bagaimana kita untuk berperilaku di hari itu? Enggak ada. Orang terdiam semuanya. La yatakallamuna. Enggak bisa bicara. Kita saja umpamanya pergi suatu tempat kita sendiri bisa pelongok-pelongok. Bayangkan kita bangun di hari berbangkit nanti, manusia sejak zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir berdiri sana. Syukur kalau ada kita kenal. Kalau nggak kita kenal, mau tanya sama siapa? Apa yang terjadi? Qolal insanu malah. Apa ini? Apa ini? Nggak bisa. Oleh karena itu, kita perlu orang yang akan menolong kita.
Digambarkan di hadis bahwa manusia ketika itu bingung, terdiam sekian lama. Akhirnya adalah satu punya inisiatif. Kita datangilah bapak kita, manusia pertama Nabi Adam. Datang ke Nabi Adam. Nabi Adam katakan nggak bisa bantu, aku malu. Kepada nabi-nabi yang lain juga begitu. Masing-masing merasa ada salahnya. Nabi Adam bersalah karena mendekati pohon huldi. Nabi Musa mengatakan, aku pernah membunuh orang. Akhirnya sampailah kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Muhammad. Dia berdiri untuk mohon syafaat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah makanya dikatakan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pemberi syafaatul uzma, syafaat yang paling agung. Bukan berarti yang lain tidak bisa beri syafaat. Syafi'in pemberi syafaat dalam bentuk jamak memberi isyarat bahwa pemberi syafaat tidaklah hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saja. Memang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pemberi syafaat yang agung. Dia yang pertama berdiri menghadap Allah untuk mohon hak syafaat. Tapi rupanya pemberi syafaat selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada. Siapa itu? Akan kita kaji berikutnya. Yang ingin diingatkan dalam arti dan makna ini bahwa min syafi'in artinya seorang pemberi syafaat. Mari kita lihat terjemahannya. Wa ma lana min syafi'in. Silakan. Tidak ada pemberi syafaat atau penolong untuk kami. Tidak ada yang menolongkan. Itu kata orang-orang yang memang tidak punya kesempatan mendapat syafaat. Jadi rupanya tidak semua orang dapat syafaat. Mau ditolong juga nggak berlaku. Seperti dikatakan di surat 74. Pada surat 74, ada yang coba menolong, tapi kata Allah nggak bisa ditolong lagi. Di surat 74, ayat 47. Dari mulai 46. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yakin fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. 46 sampai 48 surat 74, silakan. Dan kami selalu mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami kematian. Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat atau pertolongan dari para pemberi syafaat. Bisa. Karena itu min syafi'in, satu orang pemberi syafaat pun celakanya, walaupun ada orang coba membantu, nggak bisa. Rupanya hak syafaat itu benar-benar hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mendengar di ayat kursi, man zalladzi yashfa'u 'indahu illa biizni. Tidak ada orang yang bisa beri syafaat kecuali kalau Allah izinkan. Oleh karena itu, makna di balik min syafi'in adalah menyadarkan manusia agar berhati-hati dengan orang-orang yang mengaku dapat beri syafaat. Sebut namaku 3 kali, pintu, 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 dan masuk surga. Hati-hati tuh. Kalau nggak jelas nanti dasarnya, jangan terpengaruh. Jadi sekali lagi, makna di balik min syafi'in, seorang pemberi syafaat pun menyadarkan manusia hati-hati. Tidak semua orang bisa memberi syafaat. Hak memberi syafaat itu ada di tangan Allah. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biizni. Tidak ada orang bisa beri syafaat kecuali atas izin Allah. Oleh karena itu jangan sembarangan percaya kepada orang-orang yang mengaku-ngaku bisa beri syafaat. Dulu pernah terjadi isu begini dan banyak orang jadi korban. Nanti kalau kamu ingin pas hari kiamat nanti bangkit langsung surga, pilih kuburan yang bagus. Ini ada tanah
tanah sakti, tanah keramat. Siapa dikuburkan di sini, pas bangkit nanti surga. Banyak orang tadi mikir, oh iya, iya, tapi harganya mahal, surga kan mahal itu. Udah ujung-ujungnya ingin tadi menipu. Udah banyak terkecoh. Ini coba beli itu supaya bangun di surga. Itu hati-hati. Banyak ketipu. Pada surah 6 ayat 94 dikatakan begini. Surah 6 surah Al-An'am 94. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Silakan. Kini kamu benar-benar datang kepada kami sendiri-sendiri sebagaimana kami menciptakan kamu pada mulanya. Kamu sudah meninggalkan di belakangmu di dunia apa yang telah kami karuniakan kepadamu. Kami tidak melihat bersamamu para pemberi syafaat atau pertolongan yang kamu anggap bagi dirimu sebagai sekutu-sekutuku. Sungguh telah terputus semua pertalian antara kamu dan telah lenyap dari kamu apa yang dahulu kamu sangka sebagai sekutu Allah. Hati-hati. Itu menarik. Jadi di tanah ini pas bangun nanti hari kiamat masuk surga langsung. Orang-orang terkecoh. Jadi orang-orang yang terkecoh itu mengikir, ya udah kita buat maksiat aja, buat segala macam, cari uang, kita beli tanah itu surga. Itu adalah hal yang menyesatkan. Hati-hati. Seperti dikatakan di judul kita surat 26 ayat 100 dimulai dengan kata-kata begini. Kita lihat ayat sebelumnya. Kalau tadi ayat 100, mari kita lihat sebelumnya. Wa ma adallana illal mujrimun. Silakan. Tidak ada yang menyesatkan kami kecuali para pendosa. Orang-orang berdosa mau mencari tadi kesempatan menipu orang-orang yang bodoh dan memang maunya senang saja. Nah, pokoknya kita dapat fasilitas, penting keluarkan uang, hati-hati. Itulah dia arti dan makna di balik judul min syafi'in. Artinya adalah seorang pemberi syafaat, maknanya menyadarkan kita hati-hati dengan orang mengaku-ngaku bisa beri syafaat. Syafaat itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala diberikannya kepada orang-orang yang terpilih. Nah, itu akan kita buat pada pesan-pesan. Sebelumnya kita masuk kepada bagian kedua, hubungan. Judul terakhir kita adalah Ilaman Taba di surat 25. Bila judul yang lalu, yang terakhir, Ilaman Taba menjelaskan tentang orang-orang yang taubat. Taubat yang benar. Taubat yang benar itu taubat yang langsung diiringi dengan perbaikan diri. Makanya Allah katakan, kalau kau tobat, tanda tobat yang benar itu adalah langsung melakukan amal soleh, perbaiki diri. Itu baru benar-benar tobat. Tobat, tapi ngundur-ngundur. Tobat, tapi coba di mulut. Itu enggak tobat yang benar. Itu tidak berhak mendapatkan syafaat. Mari kita lihat surat yang terakhir, surat 25. Ayat 71. Wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. 5 ayat 71. Siapa yang bertobat dan beramal soleh, sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan taubat yang sebenarnya. Nah, jadi orang yang taubat. Bila judul yang lalu menjelaskan tentang orang-orang yang tobat dengan tobat yang benar, maka judul sekarang mengingatkan orang yang bertobat dengan tobat yang benar akan mendapatkan syafaat. Jadi salah satu cara untuk mendapatkan hak kita ditolong mendapatkan syafaat dari Allah adalah taubat. Ya, orang-orang yang tobat, dia bukan saja mendapatkan syafaat di hari kiamat, tapi dari sekarang. Orang-orang yang taubat itu didoakan oleh malaikat. Itu malaikatnya nggak sembarangan.
malaikat ling satu, malaikat yang mengawal arash, itu berdoa, ya Allah, orang yang tobat yang benar itu ya Allah, untuk mereka, ampuni mereka. Seperti dikatakan di surah 40, pada surat 40 ayat 7 dikatakan begini. Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma Faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim azabal jahim. Silakan. Para malaikat yang memikul arsy dan yang berada di sekelilingnya selalu bertasbih dengan memuji Tuhannya, beriman kepadanya dan memohon ampunan untuk orang-orang yang beriman. Mereka berkata, "Wahai Tuhan kami, rahmat dan ilmu-Mu meliputi segala sesuatu. Maka berikanlah ampunan kepada orang-orang yang bertobat serta mengikuti jalan-Mu dan melindungilah mereka dari azab neraka yang jahim." Di orang-orang yang bertobat. Bila judul yang lalu menjelaskan tentang orang-orang yang bertobat dengan tobat yang benar, maka judul sekarang mengingatkan orang-orang yang bertobat dengan tobat yang benar akan mendapatkan syafaat dari malaikat. Jadi selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pemberi syafaat, maka ada namanya syafaat dari malaikat. Syafaat dari malaikat itu sudah mulai dari sekarang. Berupa permohonan ampunan mereka kepada Allah. Ya Allah, tolong orang tobat itu. Ampuni mereka ya Allah. Itu juga ditegaskan di surat 21. Mari kita lihat ayat 21. Ayat 28. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi mushfiqun. Dia, Allah, mengetahui segala sesuatu yang ada di hadapan mereka, para malaikat, dan yang ada di belakang mereka. Mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang Dia ridhoi, dan mereka selalu berhati-hati karena takut kepadanya. Iya. Ini dikatakan mereka para malaikat itu tidak dapat beri syafaat kecuali orang yang mau diberi syafaat itu Allah izinkan. Ya boleh. Itu artinya ada orang yang maupun kita tolong, kata Allah nggak boleh ditolong. Tapi malaikat bisa menolong orang yang Allah ridhoi dan malaikat sangat hati-hati. Boleh apa enggak itu? Itulah dia hubungan judul yang lalu dengan judul sekarang. Sekali lagi, bila judul yang terakhir kita menjelaskan tentang taubat yang benar, maka judul sekarang mengingatkan orang yang taubat dengan taubat yang benar itu dia mendapatkan kesempatan untuk beroleh syafaat dari Allah Subhanahu wa taala melalui jalur tadi, jalur dari nabi, jalur dari malaikat dan lain-lain. Sampailah kita pada bagian yang ketiga, pesan-pesan. Sikap terhadap syafaat. Pertama pastikan diri kita berhak mendapat syafaat. Karena tadi dikatakan nggak semua orang bisa dapat syafaat. Oleh karena itu bagaimana supaya kita termasuk orang yang bisa ditolong, bisa disyafaat. Jadi pastikan diri kita orang yang berhak mendapat syafaat. Yaitu dengan iman dan amal soleh. Di iman dan amal soleh itu adalah anak kunci supaya kita bisa ditolong. Iman dan amal soleh. Pula makanya orang-orang nggak beriman itu madesu, masa depan suram, tertunggu dari kiamat nanti. Nggak bisa ditolong. Kenapa kalian tadi nggak bisa ditolong? Ya gimana kami nggak beriman? Dikatakan di surat 42. Pada surat 42 ayat 45 dikatakan begini.
وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. Asy-Syura surat 42 ayat 45. Boleh baca terjemahannya? Kamu akan melihat mereka di hadapan Kamu akan melihat mereka dihadapkan kepadanya neraka dalam keadaan tertunduk karena merasa hina. Mereka memperhatikan dengan pandangan yang lesu. Orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang rugi adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang yang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Kata orang beriman, rugilah kalian. Orang rugi itu orang nggak beriman. Itulah makanya kita katakan nikmat iman. Iman itu nikmat. Karena iman akan memberi kesempatan kita mendapatkan syafaat di hari kiamat. Bahkan iman itu bukan saja syafaat dari kiamat, iman itu juga membuat kita oleh berkah dari orang-orang beriman yang lain. Apa itu? Ampunan. Orang-orang nggak beriman, nggak boleh kita mohon ampunan pada Allah. Ya Allah, ampunilah si fulan. Si fulan itu nggak beriman, nggak boleh. Marah Allah murka. Ketika Nabi Ibrahim memondoakan orang tuanya, tapi orang tuanya nggak beriman, ayahnya nggak beriman, Allah katakan nggak boleh. Ketika Nabi Nuh ingin menolong anaknya, mohon ampun, nggak boleh. Oleh karena itu, pastikan diri kita orang berhak mendapat syafaat dengan iman. Dengan perkataan lain, jaga iman dengan baik. Karena kalau nggak beriman, jangankan orang lain, keluarga kita sendiri, walaupun selevel Nabi, nggak bisa nolong orang nggak beriman. Mari kita lihat surat 9 ayat 113. Pada surat 9 ayat 113 itu teguran Allah bahwa orang nggak beriman itu nggak punya kesempatan ditolong. Oleh karena itu jaga iman kita dengan baik seperti dikatakan di surah 9 ayat 113. Maka nalin nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin. Silakan. Tidak ada hak bagi Nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang yang musyrik, sekalipun mereka ini kerabatnya. Setelah jelas baginya bahwa sesungguhnya mereka adalah penghuni neraka jahim. Iya, karena Allah sudah jelaskan, kalau nggak beriman, nggak ada harapan. Oleh karena itu sekali lagi, pesan yang pertama adalah jaga iman dengan baik. Orang-orang nggak beriman, dia tidak mendapatkan syafaat. Sibuk nanti mencari orang untuk nolong, nggak bisa. Keluarga-keluarganya lari. Orang-orang beriman akan tertawa gembira. Orang-orang tak beriman akan menderita dan terluka. Pada surat 80, pemandangan itu digambarkan begini. Surat 80, mulai ayat 33. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ. Silakan. Maka apabila datang suara yang memengkakkan dari tiupan sangkakala, pada hari itu manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, serta dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya. Pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri, tertawa lagi gembira ria. Pada hari itu ada pula wajah-wajah yang tertutup debu atau suram dan tertutup oleh kegelapan, ditimpa kehinaan dan kesusahan. Mereka itulah orang-orang kafir lagi para pendurhaka. Na'udzubillah min zalik. Pastikan diri kita jadi orang yang berhak mendapatkan syafaat. Itu yang pertama. Yang kedua, berusahalah
untuk menjadi orang yang bisa beri syafaat. Jadi seperti dikatakan tadi, syafaat itu tidak hanya diberikan Allah kepada nabi, bukan saja kepada malaikat seperti telah kita baca tadi ayatnya. Tapi rupanya memberi syafaat juga itu Allah berikan kesempatan kepada orang beriman. Orang beriman yang tulus itu diberi kesempatan untuk memberi syafaat. Makanya kita perlu berteman dengan orang-orang beriman yang baik. Orang beriman itu kalau kita berteman dengan orang beriman dan energi iman itu kita dapat, dia bisa menolong kita, kita juga bisa menolong dia. Pertemanan berdasarkan iman dan takwa tidak hanya dunia. Pertemanan yang tulus akan sampai ke akhirat nanti. Orang-orang berteman atas dasar iman nggak berpisah, nggak dipisahkan Allah. Dia akan cari temannya. Kemana temanku ya Allah? Dia belum masuk surga. Aku nggak mau tanpa dia. Allah katakan cari temanmu. Masukkan dia ke surga. Itu di hadis yang sahih dikatakan begitu. Pada surat 26 itu dikatakan begini. Pada surat 26 tadi setelah ayat yang berbunyi famalana min syafi'in, ayat 101-nya walau sadiqin hamim. Silakan. Tidak pula ada teman akrab. Teman akrab yang bagaimana? Lanjut. Seandainya dapat kembali ke dunia, niscaya kami menjadi orang-orang yang beriman. Iya. Oleh karena itu berteman akrablah dengan orang-orang beriman. Karena kalau kita tadi berteman dengan orang beriman, seandainya pun kita nggak dapat menolong dia, kita pasti ditolong oleh teman-teman kita yang beriman. Itu dikatakan bukan di ayat ini saja. Mari kita lihat di surat 43. Pada surat 43 dikatakan begini. Ayat 67. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adun illal muttaqin. Silakan. Teman-teman akrab pada hari itu saling bermusuhan satu sama lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Teman-teman yang akrab, seakrab apapun, tapi dasarnya nggak iman, musuhan. Musuhan. Tapi orang-orang beriman yang berteman dengan baik, dia bukan saja punya kesempatan untuk ditolong oleh sahabatnya, temannya, tapi juga punya kesempatan menolong orang lain. Itulah hebatnya pertemanan. Oleh karena itu, pesan yang kedua adalah berusahalah untuk menjadi teman yang baik, yang dapat menolong. Jadi bukan saja bagaimana mendapat pertolongan, cobalah berusaha menjadi orang yang dapat menolong. Itu artinya apa? Itu artinya jaga iman kita dengan baik dan tuluslah dalam beriman. Orang-orang biasa menolong orang lain, itu ciri, itu tanda bahwa dia akan menolong juga dari kiamat. Jadi kalau kita ingin tahu ini orang ini akan menolong apa enggak, perhatikan dunia ini. Orang-orang yang rajin menolong orang lain, orang-orang yang tadi memperhatikan saudaranya dengan baik, dia pada hari kiamat nanti punya kesempatan menolong juga. Itu makanya Allah katakan, tolonglah Allah. Maksudnya tolong jadi orang baik. Nanti Allah tolong kamu. Tolonglah Allah. Jadi Allah menganjurkan kita, mengajak kita untuk menolong. Tolonglah Allah. Bukan Allah kita tolong. Tolonglah abdi Allah yang lain. Tolong Allah. Allah itu pengasih penyayang. Coba ambil sifat Allah itu. Kasihi, pedulikan orang-orang lain. Kau akan ditolong Allah. Beri kesempatan untuk memberi syafaat. Oleh karena itu pesan kedua ini, jadilah orang yang tadi dapat menolong orang lain. Caranya bagaimana? Dari sekarang tolong orang. Pedulikan orang lain. Perhatikan orang lain. Orang-orang yang memperhatikan saudaranya. Diperhatikan Allah dari kiamat nanti. Karena dia punya kesempatan menolong orang lain.
Kesempatan yang sama diberikan Allah di akhirat nanti. Allahu fi aunil abdi. Maka nal abdu fi auni akhihi. Itu di hadis sahih dikatakan, Allahu fi aunil abdi. Allah akan menolong seorang hamba selama dia dengan tulus menolong saudara. Karena itu pesan kedua ini, berusahalah mendapatkan hak memberi syafaat. Bagaimana caranya? Caranya cobalah peduli pada orang lain. Jangan biar saja. Perhatikan. Makanya Rasulullah menganjurkan dari hal yang kecil. Orang umpamanya bawa beban berat, angkat. Orang umpamanya kesulitan jalan, bimbing. Jatuh barang orang, ambil. Orang tadi menanya alamat, mana jalan keramat. Jangan tunjukkan jalan keramat nanti kemana-mana, tunjukkan. Kadang-kadang ada orang yang puas kalau menipu. Benarnya, dah gue tunjukkannya ke sana, ke kuburan. Itu kan yang baik. Kata-kata yang benar itu. Siapa yang biasa membantu orang lain, berarti dia membantu Allah. Karena Allah itu sifatnya ada Al-Hadi. Memberi petunjuk. Siapa yang memakai sifat Allah itu, menolong Allah, menolong sifat-sifat Allah itu ada berlaku, Allah akan tolong dia. Seperti dikatakan di surat 47. Pada surat 47, ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Silakan. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Apa tanda menolong agama Allah? Artinya jangan bohong dalam beragama. Apa maksud bohong dalam agama? Dia sepertinya orang yang agama, orang religius, tapi nggak kelihatan sifat menolongnya. Itu bohong dalam agama. Tolonglah beragama yang benar. Seperti dikatakan di surat 107. Surat 107 termasuk deretan surat-surat pendek di juz 30. Mari baca terjemahnya secara utuh. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Silakan. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Lanjut. Itulah orang-orang yang menghardik anak yatim Iya, dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. iya. Celakalah orang-orang yang melaksanakan sholat, yaitu yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat ria dan enggan memberi bantuan. Jadi bantu orang lain. Pedulikan orang lain. Itu akan memberi kesempatan kita beroleh syafaat dan kesempatan memberi syafaat bagi orang lain. Itu yang kedua, yang terakhir, yang ketiga, kita padakan tiga saja. Kalau pertama tadi, jadi miliki iman. Karena iman itu akan beri kesempatan kita bisa ditolong. Yang kedua, kita berusaha menjadi orang yang menolong beri syafaat, yaitu menambah kualitas iman kita dengan kepedulian kepada sesama. Yang ketiga, dapatkan syafaat Quran. Jadi selain Rasulullah, selain malaikat, selain iman dan amal soleh, maka yang dikatakan dapat memberi syafaat itu Quran. Rasulullah mengatakan iqra'ul Quran, baca Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena Quran akan datang memberi syafaat dari kiamat nanti. Dalam penjelasan hadis itu dikatakan begini. Nanti seorang bangun dari kiamat. Pas hari kiamat bangkit. Tahu-tahu sebelahnya ada orang mengatakan, mari kutunjukkan dia. Jadi orang yang datang membantunya seperti gaib gitu. Tadi kata kita analogi kita di awal tadi, bayangkan kita berada di suatu tempat nggak ada yang bisa kita tanya. Maka orang-orang yang membaca Quran, belajar Quran, itu Quran itu kan nolong dia. Nolong jadi apa? Jadi gaib. Ditanya, siapa engkau? Kata orang ini. Yang tadi menjawab, akulah Quran. Kan kau selalu berteman denganku. Itu makanya baca Quran. Ikut Quran, baca Quran yang baik. Dia akan datang dari kiamat nanti. Akan menolong orang yang rajin membacanya. Itulah tiga pesan
Yang penting di bawah judul Famalana min syafi'in. Seorang pemberi syafaat pun kita nggak punya. Jangan sampai kita mengatakan kata-kata ini. Ini kata-kata ini adalah ungkapan orang-orang yang tadi tidak bersikap yang benar terhadap syafaat. Oleh karena itu, pertama, marilah jadikan diri kita orang yang berhak mendapatkan syafaat. Caranya apa? Iman dan amal soleh. Yang kedua, berusaha agar kita bisa menolong orang lain. Caranya bagaimana? Mulai sekarang tumbuh kembangkan sikap kita untuk menolong orang lain. Itu berarti kita menolong agama Allah. Menolong agama Allah itu enggak dosa kita orang beragama. Kita orang beragama, tapi kenapa kelakuan kita lebih parah dari orang enggak beragama? Kita ini tolong agama Allah, tolonglah agar menyebarkan kasih sayang Allah kepada sesama kita. Orang yang menolong orang lain, peduli pada sesama, Allah akan peduli kepadanya dan memberikan hak untuk memberi syafaat bagi sesama. Yang ketiga adalah, cobalah dapatkan syafaat Quran. Nah, tiga hal ini tanpa kita sadari sudah dilatih Allah di Ramadan. Ramadan. Kepedulian pada sesama. Kita perhatikan itu. Zakat fitrah. Itu kepedulian pada sesama. Tolonglah orang lain, jangan sampai menderita terutama di saat Lebaran Idul Fitri. Tolong orang lain. Itu artinya jadilah orang yang menolong. Pesan kedua tadi, ah, itu agar kita mendapatkan syafaat Quran. Iman amal soleh. Memang puasa dikatakan, ya ayuhalladzina amanu, tiba alaikumusiyam, kama kutiba ala ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Iman dan takwa. Oleh karena itu pesan 1, 2, dan 3 dalam rangka untuk mendapatkan syafaat sudah dilatih Allah selama bulan Ramadan. Jaga iman dan takwa, puasa. Dapatkan syafaat Quran, nuzul Quran. Perhatikan sesama, berikan orang lain melalui zakat fitrah, takjid dan lain sebagainya. Itu semuanya Allah persiapkan kepada kita di Ramadan ini. Mudah-mudahan mulai saat Idul Fitri sampai sekarang kita dapat menangkap semangat pesan Ramadan ini sehingga kita tidak menjadi seperti dikatakan tadi bertanya-tanya siapa nolong kita, nggak dapat ditolong lagi. Tapi kita alhamdulillah sudah Idul Fitri, semangatnya kita pegang sehingga kita menjadi orang yang berhak memberikan syafaat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk sesi ketiga, yakni sesi tanya jawab bagi jamaah yang ingin bertanya. Kami persilakan. Ya, ya, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebelum saya lanjutkan untuk kajian Ustaz Ilhamuddin, selamat Hari Raya Idul Fitri minal aidin wal faidin. Termasuk para pemirsa yang melaksanakan online ya. Begini Pak Ustadz, ini menarik sekali. Kalau kita cermati di surah ke-9, surat At-Taubah ayat 113. Di sini dikatakan bahwa tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik. Termasuk mungkin orang-orang yang lalai dalam agamanya, tidak melaksanakan sholat dan tidak melaksanakan perintah-perintah Allah pada saat hidupnya. Sekarang yang terjadi fenomena di masyarakat, Pak Ustadz, ini saya melihat dengan mata kepala sendiri. Orang-orang sekarang, terutama di Jakarta ya, kematian itu bukan sebuah ketakutan ya, karena mereka seperti ada jaminan ya, bahwa mereka pas meninggal didoakan oleh orang-orang kerabatnya atau tetangga-tetangganya ya, atau jamaah masjid mendoakan ya, berkumpul ya, kemudian seakan-akan mereka memberikan jaminan bahwa kalau udah didoakan oleh orang-orang masjid, kemudian dipimpin oleh ustadz, saya pasti masuk neraka dan diampuni dosa-dosanya. Coba kita lihat saja fenomena di Jakarta ini. Kalau ada orang meninggal ini seperti malah mereka menjadikan sebuah
tempat rekreasi. Di Tanah Kusir ini kalau ada orang meninggal tuh laki perempuan berboncengan padahal dia bukan muhrimnya ya. Kemudian perempuan pun ikut ke masjid ya dengan menginjak-injak makam orang lain dan lain sebagainya. Ini fenomena ini terjadi di masyarakat kita. Dan masyarakat kita sekarang dengan dia melihat para ustadz kita yang menyampaikan bahwa almarhum ini atau almarhumah ini orang yang baik-baik, orang yang baik-baik. Padahal kita tidak tahu juga orang itu baik apa tidak kan. Baik itu ada dua, dari kacamata agama yaitu hablum minallah dan kacamata manusia hablum minannas. Kalau dia baik, kemudian kepada manusia dia santun, ramah, ya. Tapi dia tidak pernah sholat itu. Ya. Nah ini terus kita katakan baik, kemudian merasa itu diampuni. Jadi masyarakat seperti itu fenomenanya ini. Nah, padahal di sini jelas bahwa Nabi saja dan tidak pantas untuk memohonkan ampun. Nah ini gimana Pak Ustadz untuk menyikapi hal seperti ini nih? Uh, Benar-benar fenomena ini terjadi di masyarakat bahwa seakan-akan meskipun dia sholatnya tidak lengkap bahkan tidak sholat ya membaca Al-Quran juga kagak kemudian jamaah di masjid juga tidak ya wallahu a'lam apakah dia puasa lengkap apa tidak terus dia begitu meninggal itu dia didoakan oleh orang sekitarnya atau dianggap dia aku nanti diampuni. Seperti tadi yang Pak Ustadz katakan tadi itu kan ada tanah yang dia ini masuk surga seperti itu. Bagaimana kita menyikapi seperti itu Pak Ustadz? Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar. Ya, tadi begitulah fenomenanya. Tapi bagaimana kita bersikap, kita bisa mengacu kepada 3 pesan tadi. Pertama, jadi selama dia tadi masih dalam tahapan atau dalam lingkup orang beriman, dia beriman, itu saudara kita, orang beriman. Makanya ayat 113 itu bagi yang orang nggak beriman. Makanya kalau orang nggak beriman, jangankan tadi orang biasa, nabi aja pun nggak bisa. Tapi kalau dia beriman, maka dia masih punya kesempatan untuk mendapatkan syafaat. Makanya pesan pertama tadi yang dimulai dengan cobalah jadikan diri kita termasuk orang yang berhak mendapatkan syafaat. Apa itu ukurannya? Iman itu. Walaupun iman itu sekecil zarah. Rasulullah mengatakan akan masuk surga orang-orang yang di dalam dirinya ada sebesar sawi, sebesar biji sawi saja iman aja. Itu minimalnya. Tapi tentulah kita nggak hanya berdiri di situ. Ya pokoknya kan masuk surga nanti ya tunggu dulu. Karena orang beriman ada juga yang tadi nyemplung ke neraka dulu itu. Makanya jangan jadi begitu. Jadi jangan tadi itu, pokoknya kan didoain orang, tunggu dulu itu bahaya sekali. Bahayanya apa? Bahayanya dia akan nanti mendapatkan karena tadi dia beli pribadi apa minta ampun oleh orang beriman. Iya, tapi kan tadi hak prerogatif Allah. Ada orang-orang yang seperti itu, tapi Allah katakan dia di neraka dulu untuk menyucikan, untuk membersihkan sebagian dosanya. Itu tersirat di surah 2, di surah 15 ayat 2. Mari kita perhatikan ayat 2. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Silakan. Orang-orang yang kufur itu seringkali nanti di akhirat menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang-orang muslim. Iya, alangkah enaknya kalau kita Islam ya. Nah, itu ayat ini asbabun nuzulnya begini. Nanti orang-orang yang mengaku beriman, orang-orang yang Islam, enggak semuanya langsung masuk surga. Ada juga yang karena tadi sembarangan masuk neraka dulu ada. Jadi orang-orang kafir bilang begini, kalau orang Islam ya iya. Kok masuk neraka? Ya kami Islamnya ya begitulah. Jadi kami membersihkan diri dulu, dibersihkan di neraka ini. Ngapain kalian beriman capek-capek kalau begitu? Itu ejekan orang kafir. Allah dengar. Allah katakan, keluarkan dari neraka walaupun ada setitik tadi rasa iman kepadaku. Dikeluarkan.
Orang kafir bilang gini, oh katanya keluar juga. Orang kafir nggak punya kesempatan gitu. Oleh karena itu, berdasarkan pesan yang pertama tadi, sikap kita terhadap orang-orang beriman, orang ngaku Islam, tapi kelakuannya begitu, berdasarkan yang pertama tadi sudah. Mohonkan ampun untuk mereka. Itu justru kita perlu mohon ampun. Ya Allah, ampuni dia. Ya Allah, beri kemudahan untuk dia membuka hatinya. Itu seharusnya sikap kita. Bukan mengata-ngatain, tapi mendoakan supaya terbuka hatinya menerima kebenaran. Kalau sudah meninggal dia, udah kalaupun kita tahu dia buruk, kalau sudah meninggal, katakan baik. Kenapa? Karena kita nggak tahu ending, nggak tahu ending orang itu. Ada satu kisah di zaman Nabi Musa begini. Pada zaman Nabi Musa, ini riwayat ya, riwayatnya begini. Pada zaman Nabi Musa, Allah katakan begini sama Nabi Musa, Hai Musa, kemarin ada meninggal dunia, itu wali. Tapi orang-orang nggak peduli. Kau datang ke sana, sholatkan dia, belum disolatkan itu wali itu. Jadi Nabi Musa mengatakan, heran Nabi Musa, seorang wali kata Allah, tapi kenapa matinya orang nggak tahu, bahkan nggak dikuburkan, nggak disolatkan. Musa datang ke kampung dikatakan tadi, datang dia ke sana. Nabi Musa bilang begini, apa kemarin ada yang meninggal dunia? Orang kampung itu bilang begini, meninggal dunia. Enggak ada sepertinya. Satu orang mengatakan, oh si Anu kali, si Fulan disebut namanya. Oh iya, iya. Mana dia? Kata Nabi Musa. Nabi Musa mungkin ini masuk wali itu. Oh itu orang itu bukan orang kali. Kami anggap nggak orang. Jadi kami nggak kuburkan. Kami lemparnya ke tempat ke tempat sampah. Lebih parah dari anjing kok itu. Padahal Allah katakan orang itu. Yang dikatakan wali itu. Tapi orang kampung menganggapnya lebih rendah dari anjing. Jadi anjing aja nggak dikuburin. Ngapain dikuburin? Lemparnya ke tempat sampah. Nabi Musa bilang begini. Ya Allah. Ya Allah. Orang kampung ini bilang dia orang lebih parah dari anjing. Sedangkan kau katakan dia wali. Bagaimana nih ya Allah? Kata Allah begini sebagai jawaban. Musa, mereka nggak salah. Mereka mengatakan sesuai pengetahuan mereka. Mereka selama ini nganggap orang itu memang orang salah, orang jahat, lebih parah dari binatang. Dan mereka lakukan perlakuan seperti binatang. Itu mereka nggak salah. Karena itulah mereka tahu selama ini. Tapi mereka tidak tahu. Di saat-saat menjelang akhir hayatnya, dia bertobat dengan penuh keikhlasan kepadaku. Mengatakan, ya Allah, hambamu ini. Aku menerima taubatnya. Puji semua kesalahannya. Dan dia menjadi wali. Orang nggak tahu. Jadi yang orang kampung nggak salah, tapi Allah Maha tahu mengklarifikasi. Kau bilang sama mereka Musa, ini orang sudah tobat. Dan siapa yang menyolatkannya, mendoakannya, dia akan mendapatkan ampunan Allah. Nah, Musa bilang gitu. Satu kampung itu nyolatin dia. Artinya apa? Orang meninggal dunia kita nggak tahu akhirnya. Kita cuma tahu yang kita lihat. Oleh karena itu kita dianjurkan tidak berusangka. Kalau orang meninggal dunia katakan baik nih, baik bilangnya gitu. Khoir, khoir tuh. Yang jelas dia kalau selama ini suka nyolong, nggak nyolong lagi, dapat diam aja kan, nggak nyolong. Bagus, bagus loh. Jadi bagus aja lah. Mudah-mudahan dengan begitu kita akan mendapatkan ampunan Allah. Kira-kira gitu, Pak. Ya, Baik, terima kasih. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Kami persilahkan. ya, Karena nggak ada yang tanya, yang offline. Begini Pak Ustadz, menindaklanjuti tadi ayat tadi, yang ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu ala tu'amil miskin. Pendusta agama itu diantaranya adalah orang yang tidak menganjurkan memberi makan kepada fakir miskin. Nah ini kata-kata ini kan ini Pak Ustadz, tolong dijelaskan ini. Yang tidak menganjurkan saja pendusta agama. Bagaimana dengan orang yang dia seharusnya memberikan bantuan kepada fakir miskin tapi nggak melakukan. Nah, ini mohon penjelasan Pak Ustadz. Terima kasih. ya. Nah itu ayat itu pesannya adalah janganlah menjadi orang seperti itu.
Kalau kita benar beragama, maka berilah makan orang miskin. Itu makanya kita di Ramadan itu dia. Ramadan itu kan intinya gitu. Kalian kenapa nggak ngasih makan orang miskin? Apa kalian nggak pernah lapar? Maka disuruh kita lapar biar kita empati gitu. Kalau nggak kan bohong aja dong beragama. Nah, beragama kan dilatih untuk empati. Nah, kalian dilatih untuk puasa gitu. Nah, kalau kalian juga ternyata kalian mengatakan beragama, tidak ada empati pada orang lain, bohong kali kalian beragama. Itu maksud Allah tuh begitu. Jadi artinya pesan di balik itu adalah jangan menjadi orang yang nggak peduli sama sesama. Padahal agama itu semuanya mengarah kepada perhatikan sesama. Salam kita aja gitu. Salam kita kiri kanan artinya coba perhatikan kiri kanan, beri selamat sama mereka. Puasa lebih lagi. Puasa malah dalam bentuk yang real. Coba beri tadi mereka takjil, mereka lapar. Coba beri mereka sedekah apa zakat fitrah. Haji juga begitu. Haji kita perhatikan, coba perhatikan orang ini. Mereka jauh jalan berjalan, coba beri salam pada mereka, mereka letih itu. Jadi kalau ternyata kita melakukan prosesi ibadah, tapi ternyata dalam perilaku tidak terwujud, itu mungkin masih nggak nyambung gitu. Terakhir katanya dia bohong, dalam artian begitu. Itu bukan artinya untuk mengatakan ini bohong, bukan gitu. Pesan di baliknya, jangan jadi seperti itu. Tapi beragamalah dengan paripurna. Nah, itu seperti dikatakan di surah 208. Al-Baqarah 208. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh dan janganlah ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia musuh yang nyata bagimu. Nah, yang nggak boleh itu kita bilang percuma beragama, jangan bilang gitu. Pernah sahabat mengatakan begini, Rasulullah dia sholat, tapi kok dia maksiat terus jalan. Kata Nabi mengatakan diam, diam. Itu yang namanya energi sholat lagi berproses. Diperhatikan nanti. Benar, tak berapa lama orang itu jadi baik. Berarti artinya kita mesti sabar. Yang pertama, yang pertama kita syukuri dia bagaimanapun sudah Islam. Cuma belumlah tadi itu nyambung untuk kepada keluarnya. Tapi yang penting di dalam sudah terisi. Ya. Itu kita syukuri. Dan kita doakan supaya yang tadi yang biasa ini bukan dari memberi malah ngambil itu berubah. Nah, itu doa kita begitu. Itu namanya kita bersaudara. Kira begitu. Baik, terima kasih. Sebelum kita tutup, mungkin ada penyampaian dari Bapak Syahrir. Kami persilahkan. Nah, baik. Terima kasih. Untuk sesi selanjutnya yakni penutup. Terima kasih kepada jamaah yang ikut hadir pada kajian hari ini via Zoom atau via offline. Mudah-mudahan Allah berikan umur panjang, kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua, kita doakan juga guru kita Ustadz Kiai Haji Imadil Qasim. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya insya Amin. Allah. Amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa wa bihamdika bihamdika asyhadu an la la ilaha ilaha illa anta anta astaghfiruka astaghfiruka wa wa atubu ilaik. atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beresin sisanya supaya kita bisa cepat makan pagi.